Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan Al-Badiki. Kali ini saya akan memperkenalkan presentasi dari tugas kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa. Di sini saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tugas Sistem Informasi Manajemen. Adapun studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu mengenai Sistem Informasi Pemesanan Etiket atau tiket bioskop. Lalu langsung saja ke identifikasi masalah. Di era pesatnya perkembangan teknologi seperti sekarang, masyarakat itu selalu menuntut dan ingin melakukan transaksi secara bebas tanpa adanya halangan ruang dan waktu. Salah satu masalah yang sering terjadi di masyarakat dan kami tertarik untuk mengangkatnya yaitu mengenai pemesanan tiket bioskop. Banyak penikmat film yang harus mengorbankan waktunya untuk mengantri, bahkan ketika mengantri pun tidak pasti mereka mendapatkan tiket yang mereka inginkan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem untuk mengembangkan pembelian tiket secara online atau elektronik yang nantinya akan memudahkan para penikmat film untuk bertransaksi. Adapun fitur-fitur yang akan memudahkan nantinya mulai dari pemilihan tempat duduk atau kursi secara online, daftar pilihan film yang sedang tayang beserta jadwalnya hingga sampai ke transaksi pembayaran. Langsung saja yang kedua ada analisis kebutuhan sistem. Masalah yang dihadapi yang pertama, pelanggan harus antri untuk membeli tiket dan memakan waktu yang banyak. Lalu yang kedua yaitu pelanggan tidak dapat melihat jumlah kursi yang tersisa jika tidak datang langsung ke bioskop yang dituju, sehingga akan muncul ketidakpastian. Lalu yang ketiga ada pelanggan yang terbiasa dengan metode pembayaran digital akan mengalami kesulitan jika harus menggunakan uang tunai. Yang keempat, pelanggan tidak dapat melakukan pembelian tiket kapan saja dan di mana saja karena pelanggan harus datang langsung ke bioskop yang mereka tuju sehingga tidak efektif dan tidak efisien. Yang terakhir, pelanggan tidak dapat mengakses jadwal film terbaru yang sedang tayang atau informasi detail lainnya secara real time. Lalu selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Yang pertama ada input data, ada pendaftaran akun, pengelolaan profil, dan riwayat pemesanan. Yang kedua ada menampilkan daftar film yang sedang tayang, deskripsi film, dan informasi lainnya. Lalu ada menampilkan jadwal film beserta jam tayangnya. Pelanggan melakukan pemesanan tiket mulai dari mencari dan memilih film, serta waktu dan tempat duduk. Lalu selanjutnya ada memilih proses pembayaran secara online menggunakan dompet digital atau transfer bank. Yang terakhir ada menampilkan tiket digital dan mencetak fisik tiket tersebut di bioskop yang mereka tuju. Lalu ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada mengurangi waktu antrian di bioskop. Yang kedua ada mempermudah pelanggan dan memesan tiket dari mana saja dan kapan saja. Yang ketiga ada sistem dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersama-sama tanpa mengalami kelambatan. Yang terakhir ada melindungi data pelanggan dan transaksi dari penyalahgunaan. Lalu yang ketiga ada analisis data entitas utama. Yang pertama ada pelanggan atau pemesan yang terdiri dari ID pemesan, nama, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat pemesan. Lalu yang kedua ada film, yaitu terdiri dari ID film dan judul film. Lalu yang ketiga ada studio, yang terdiri dari ID studio dan nama studio. Yang keempat ada tiket, yang terdiri dari ID tiket, harga tiket, dan stok. Stok itu maksudnya jumlah tiket yang masih tersedia. Lalu ada kursi, terdiri dari ID kursi dan nomor kursi. Selanjutnya ada jadwal. Jadwal terdiri dari ID jadwal, tanggal, jam mulai, dan jam berakhir. Lalu yang terakhir ada pemesanan. Terdiri dari ID pemesanan, tanggal pemesanan, jumlah, dan total harga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Tarisa. Kita di sini melihat di layar terdapat diagram. Terdapat konteks diagram. Di situ terdapat diagram konteks menunjukkan gambar level tertinggi dari sistem. Fokus pada entitas eksternal, aktor atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi pemesanan etiket bioskop dan aliran data di antara mereka. Komponen penjelasan aliran data masuk, input, aliran data keluar, output. Sistem informasi pemesanan etiket ini adalah sistem yang sedang dianalisis dari admin, bioskop, pemesanan data akun, pilih kursi, pembayaran, ke admin, bioskop, kemudian data pembayaran e-wallet atau transfer. Admin bioskop merupakan aktor eksternal atau pengguna utama sistem yang melakukan pemesanan dan pembayaran. Kemudian payment gateway, konfirmasi bayar. Payment gateway merupakan sistem eksternal yang menangani proses pembayaran
dari admin bioskop. Konfirmasi pembayaran ke admin bioskop. Menginformasikan informasi film, jadwal tiket, status kursi. Dari inti penjelasannya, admin bioskop berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pemesanan, dan sistem berinteraksi dengan Pay Gateway untuk validasi atau proses pembayaran. Sekian penjelasan dapat saya sampaikan, bisa dilanjutkan dengan Angelina. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Angelita, yaitu diagram berjenjang. Di sini kita dapat melihat contoh diagram berjenjang. Diagram berjenjang sering disebut juga diagram dekomposisi fungsional, memecah sistem level tinggi menjadi fungsi-fungsi atau proses-proses yang lebih kecil dan terstruktur. Ini menunjukkan hierarki yang keterikatan proses di dalam sistem. Level proses penjelasan fungsi utama, level 0 puncak, sistem informasi pemesanan tiket, ini adalah keseluruhan sistem. Level 1 turun, 1 pengelolaan akun fungsi yang menangani pendaftaran, login dan pemeliharaan data akun pengguna admin bioskop. 2 pemesanan tiket dan pemilihan kursi, fungsi sistem yang menangani pencarian film, pemilihan jadwal dan proses memilih kursi serta kuantitas tiket. 3 pembayaran online, fungsi yang berhubung dengan payment gateway seperti di diagram konteks untuk memproses transaksi pembayaran etiket. 4 penerbitan tiket atau digital atau fisik, fungsi yang terakhir yang menghasilkan bukti pembelian tiket baik dalam bentuk digital misalnya QR kode di aplikasi maupun fisik jika dicetak di loket. Sistem dipecah menjadi 4 fungsi utama yang harus dijalankan: mengurus akun, melakukan pemesanan dan memilih kursi, melakukan pembayaran dan mengeluarkan tiket. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma. Saya akan melanjutkan diagram DFD, level utama, input, proses, dan output. Identitas internal atau input atau output disebut juga terminator, adalah pihak di luar batas sistem yang menjadi sumber atau tujuan data. Input data, pelanggan mengirim data pemesanan, data akun, atau untuk login atau pendaftaran, pilih kursi dan pembayaran ke sistem. Output data, pelanggan menerima tiket atau setelah proses pembayaran berhasil. Payment gateway, input data menerima konfirmasi bayar dari sistem. Output data, mengirim data pembayaran atau status transaksi berhasil atau gagal kembali ke sistem. Proses utama, sistem informasi pemesanan etiket. Ini adalah sistem keseluruhan proses tunggal pada level 0 yang menangani semua fungsi pemesanan. Input data ke sistem, menerima input dari film, jadwal, studio, harga, kursi, atau biasanya ini data master yang dimasukkan oleh admin atau pengelola, dan transaksi dari pelanggan. Output data dari sistem, mengirimkan data film, jadwal, kursi yang tersedia kepada pelanggan, mengirimkan konfirmasi bayar ke payment gateway, penerima data pembayaran dari payment gateway. 3. Aliran data atau flow. Aliran data atau panah menunjukkan informasi yang bergerak antar komponen. Aliran data sumber tujuan keterangan, input data film, jadwal, studio, harga, kursi. 0. Sistem informasi pemesanan etiket, data master yang diinput ke sistem. Pemesanan data, pilih kursi, pembayaran, pelanggan. 0. Sistem informasi data yang dikirim pelanggan untuk melakukan transaksi. Film, jadwal, kursi. Sistem informasi pelanggan data yang ditampilkan sistem kepada pelanggan. Sistem informasi pelanggan output akhir setelah transaksi berhasil, konfirmasi bayar. Sistem informasi payment gateway, sistem meminta payment gateway memproses pembayaran. Data pembayaran payment gateway, sistem informasi status hasil pemrosesan pembayaran, berhasil atau gagal. Perbedaan diagram konteks sebelumnya, diagram konteks level tertinggi biasanya hanya memiliki satu lingkaran besar di tengah yang mewakili seluruh sistem dan menunjukkan hanya entitas eksternal utama, misalnya admin dan payment gateway. DFD level 0 atau level utama memperkenalkan data master yang masuk, input data dalam film, dan memisahkan aliran data transaksi pelanggan.
seperti pemesanan dan pembayaran, dengan lebih detail serta memisahkan proses internal menjadi entitas eksternal yang lebih spesifik jika diperlukan, meskipun di sini masih disederhanakan ke proses tunggal. Sekian penjelasan dari kami. Sekian tugas dari kelompok 7 kami mengenai tugas analisis Sistem Informasi Manajemen, Sistem Informasi Pemesanan Etiket Bioskop.